Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Al-ayah. Akhwani wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan acara rutin kita, bacaan Yasin, tahlil, dan juga doa kumen yang malam ini khusus kita hadiahkan kepada guru kita yang kebetulan malam ini malam hari wafat beliau tanggal 3 Sya'ban, yaitu guru kita Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, yang mana kita semua ketahui jasa almarhum inilah yang begitu luar biasa, sehingga jujur saja sebetulnya tanpa perjuangan almarhum mungkin penyebaran dakwah Ahlul Bait tidak semasif seperti sekarang, karena bagaimanapun orang-orang pertama yang termasuk menyebarkan ajaran Ahlul Bait, bahkan mengirim murid santri-santrinya, walaupun beliau sendiri tidak membuka diri pada awalnya, dan itu begitu panjang sampai wafatnya sebagian orang masih berselisih pendapat akan apakah beliau ini pencinta Ahlul Bait atau pencinta Ahlus Sunnah secara umum. Tapi inilah keluar biasaan guru kita ini, Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, dengan pengorbanannya, dengan luar biasanya beliau menyampaikan dakwahnya. Ikhwan sekalian, malam ini kita ingin sedikit mengenang Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Husain sayang. Malam ini sedikit kita ingin mengenal Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, di mana beliau wafat pada tanggal 3 Sya'ban, di hari kelahiran Al-Imam Al-Husain. Artinya ketika kelahiran Abi Abdillah Al-Husain, pada hari itu juga hari wafatnya salah satu cucu tercintanya yang bernama juga sama dengan nama beliau, yaitu Husain, yaitu Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Beliau dalam riwayatnya beliau dilahirkan pada tanggal 21 April 1921 di Surabaya, ya. Dan beliau wafat pada usia 74 tahun di Bangil, Jawa Timur. Dan itu terjadi pada bulan Januari, kalau tidak salah, pada bulan Januari 14 Januari 1994 beliau wafat. Ya. Saya ingat betul hari wafat beliau karena pas hari itu memang sebulan sebelumnya saya mau menikah dengan istri saya, beliau berjanji untuk menikahkan, tapi ternyata bulan Sya'ban beliau wafat dan kita menikah di bulan Syawal, jadi beliau tidak sempat menghadiri. Jadi kita sangat mengenang beliau. Ustaz Husain Habsyi begitu luar biasa, dan kita semua tahu bagaimana kiprah beliau dalam dakwahnya di Indonesia. Salah satu pemuda Alawiyyin, sejak mudanya beliau aktif dalam dakwah, dalam dunia politik, dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan, semua beliau jalani. Inilah orang yang luar biasa ini, begitu penuh dengan amal sepanjang hidupnya. Dan beliau akhirnya berpikir bahwa penyebaran yang terbaik Islam itu adalah dengan pendidikan formal, pendidikan pesantren. Maka sejak itu beliau mendirikan pesantren di Api Bangil. Awalnya beliau mendirikan itu di Bondowoso sebelum di Bangil, tapi karena tantangan demi tantangan yang luar biasa, akhirnya beliau juga keluar dari Bondowoso dan melanjutkan dan membuka pesantren di Bangil. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dan dari Ustaz Husain Al-Habsyi, beliau adalah orang yang luar biasa memperjuangkan ukhuwah dan persatuan. Itu yang bagi beliau, persatuan di antara kaum muslimin. Ketika semua orang takut berbicara tentang Iran, beliau berbicara tentang Iran. Bahwa beliau menuliskan buku tentang sunnah Syiah yang bersatu pada saat orang-orang masih ketakutan dengan Syiah. Pada waktu itu juga orang-orang masih alergi, ya, karena habis revolusi Islam Iran, terus setelah itu masuknya kaum orang-orang yang anti kepada Syiah yang dibayar oleh kerajaan Saudi dan lain sebagainya, yang terus menyebarkan keburukan Syiah, fitnah-fitnah kepada Syiah, sehingga pada waktu itu sebagian orang merasa
bahwa Syiah ini begitu buruknya di mata mereka. Tapi tampillah Ustaz Husain bin Abu Bakar Habsyi yang beliau dengan sebagai seorang orator, sebagai orang yang bagus dalam penyampaian ceramahnya, beliau berpidato di mana-mana. Walaupun dampaknya tidak sedikit, beliau banyak juga dimusuhi oleh sebagian orang. Saya mendengar riwayat bagaimana beliau dipindahkan dari Bondowoso ke Bangil karena sebagian para habaib besar juga menolak dengan cara pandang beliau yang begitu luar biasa. Dan beliau juga orang yang beruntung pernah berjumpa dengan Imam Khomeini. Itu cerita dari putra beliau, Ustaz Ali Al-Habsyi, yang cerita kepada kami bagaimana Ustaz Husain Habsyi ketika berjumpa dengan Imam Khomeini dan beliau mendapatkan pencerahan demi pencerahan. Riwayat pernah diceritakan oleh Ustaz Ali Al-Habsyi bahwa Ustaz itu sempat merasa khawatir tentang perkembangan dakwah Ahlul Bait di Indonesia. Tapi setelah itu beliau ketika berjumpa dengan Imam Khomeini dibisikkan sesuatu, dibacakan satu ayat oleh Imam Khomeini, saya lupa apa intinya, tapi motivasi ayat itu yang membuat Ustaz Husain begitu berani. Dia tunduk datang ke Indonesia dan menyampaikan ajaran Ahlul Bait. Dan luar biasanya beliau mengirim murid-murid yang ke sana. Karena jasa orang berangkat ke, waktu itu kan masih sulit sekali orang berangkat ke Iran. Tapi yang pertama seperti Ustaz Ahmad Barakbah itu dari sana, atau bahkan Ustaz Jaludin Rahmat itu referensi beliau, juga para asatidz yang lain yang sebagian besar adalah referensi dari Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Dan karena itulah sampai sekarang ajaran Ahlul Bait bisa tersebar. Dan beliau sendiri itu luar biasa, seperti saya sampaikan depan beliau, saking menjaganya ukhuwah beliau, tampaknya tidak nampakkan kesiaan beliau. Sehariannya beliau sama seperti biasa, bahkan sebagian asatidz protes kepada beliau. Saya pernah ingat salah satu ustadz, kemudian juga ustadz saya, karena saya mengaji kepada beliau, saya sebutkan nama almarhum Ustaz Badun bin Al-Haddad di Surabaya. Itu akhirnya agak-agak gimana dengan Ustaz Husain. Kenapa Ustaz Husain tidak terbuka? Kenapa tidak terang-terangan membuka? Menurut beliau itu lebih baik. Tapi setelah wafatnya Ustaz Husain, beliau berkatakan, saya baru sadar bagaimana dampaknya Ustaz Husain seandainya beliau membuka dirinya sebagai Rasul. Ini yang luar biasanya dari Ustaz Husain, sampai akhirnya beliau menyadari dan melihat keluar biasa Ustaz Husain Al-Habsyi dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Ahlul Bait. Walaupun beliau sendiri banyak menutup dirinya, tapi beliau dalam penceramahnya dan penyampaiannya, tampilannya beliau tetap seperti penampilan Ahlus Sunnah secara umum. Beliau tidak berubah surbannya menjadi hitam atau tidak memakai pakaian ala Syiah seperti ini, tidak. Beliau pakai surban biasa, surban putih, pakaiannya serba putih, sarungnya pun putih, kebiasaan beliau seperti itu, dan itu yang dijaga oleh beliau sampai akhir hayat beliau. Ikhwani, begitu banyak cerita dan keindahan tentang Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Malam ini saya ingin 5 orang yang ini nanti kita akan sampaikan dulu pandangan kita tentang Ustaz Husain Al-Habsyi dari kalangan ikhwan dan akhwat kita. Saya supaya waktu tidak terlalu panjang, saya minta 3 orang dari ikhwan, terutama senior kita, karena beliau yang pertama di YAPI itu Ustaz Habib Isa Barakbah, alhamdulillah beliau hadir. Sedikit pandangan beliau dan sedikit mungkin cerita beliau tentang Ustaz Husain Al-Habsyi. Dan ini yang pernah berjumpa. Kalau saya salah satu orang yang tidak pernah jadi murid langsung Ustaz Husain. Saya tidak mondok di YAPI, tidak berguru langsung pada Ustaz Husain. Saya berhasil menggondol salah satu murid kesayangan Ustaz Husain, istri saya. Saya 13 tahun di YAPI Bangil, sejak kecil sampai beliau dewasa menikah. Bahkan ketika mau menikah, pamit dengan Ustaz berkata akan menikahkan saya dengan istri saya, tapi ternyata beliau wafat bulan Sya'ban dan kami menikah bulan Syawal, seperti saya ceritakan di depan. Dan setelah itu banyak yang lain yang sempat bertemu dengan Ustaz Husain atau yang tidak pernah berjumpa. Maka saya minta kepada satu orang Habib Isa yang pernah berjumpa, mungkin dan murid awal dari YAPI Bangil untuk di Kabupaten Banten ya. Terus juga ada 2 orang lagi dari ikhwan, mungkin Jawad atau Eki, atau dua-duanya salah satunya, atau siapa nanti yang menukan Mustafa dari yang muda ya, yang pernah berjumpa atau tidak pernah berjumpa, dan minta 2 dari akhwat. Nanti siapa silahkan, nanti dari jauh saja, bukan suaranya saja dari akhwat, nanti silahkan nanti siapa. Yang pertama mungkin kita minta kepada Al-Habib Isa menyampaikan pandangannya tentang Al-Ustaz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Tafadhal pada Habib Isa barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi Suaranya kan bisa pelan. Al-Mayamin al-Mutajabin. Bisa pelan.
Cocok. Apa ya yang harus dibicarakan karena belum ada persiapan. Cuman yang paling jelas sekali bahwa Habib Hussein Al-Mukarram telah merubah jalan hidup saya pribadi dan semua ikhwan juga. Banyak sekali dari ikhwan-ikhwan kita yang berada di pondok itu sudah melihat satu situ sebagai figur yang luar biasa. Mungkin untuk sementara ini saya tidak pernah melihat ada orang seperti beliau, baik dari segi keilmuan. Beliau itu mempunyai karangan yaitu kitab Injil Barnabas, itu yang pernah beliau karang tapi diprotes oleh Dewan Gereja sehingga tidak terbit. Tapi masih ada mungkin file-filenya di Yapi. Itu Injil Barnabas itu mengemparkan seluruh, karena beliau mengambil dari Injil yang asli hingga yang mendukung Al-Quran, sehingga Dewan Gereja memprotes. Itu salah satu yang paling populer yang saya alami. Dan untuk mempengaruhi kehidupan para ikhwan, terutama orang-orang yang ada di Bangil, ya itu sebenarnya panjang sekali cerita satu sini. Kalau mulai dari kita ini mulai dari nol agama, tiba-tiba menjadi orang yang militan. Jadi Ustadz Husin ini figur yang luar biasa, seperti Imam Khomeini lah bagi orang Iran. Tapi Ustadz Husin bagi kita itu seperti Imam Khomeini. Dia memancarkan cahaya keimanan yang luar biasa. Ini bukan berlebihan, tapi Ustadz Husin luar biasa. Itu di Bangil pada tahun 76 saya masukkan. Tahun 76 di Bangil, terus kita ke Probolinggo setahun 77, terus kembali lagi 78 ke Bangil lagi. Ya. Itu Bangil tuh tidak ada yang pakai gamis, baik jamaah Bangil atau jamaah-jamaahnya di sana, para habaib, para orang Arab atau pesantren-pesantren, tidak ada pakai gamis. Nah, setelah ada Yapi, pondok Yapi itu, akhirnya gamis itu menjadi tradisi di Bangil. Soalnya pondok Yapi kemana-mana pakai gamis, wajib pakai gamis, tidak ada. Mau ke pasar, mau belanja apa, pakai gamis. Jadi itu yang saya tahu kalau keberadaan Ustadz Husin itu membuat perubahan di Bangil. Dan para jamaah-jamaah yang agak bebas itu kalau lihat Ustadz Husin takut. Ustadz Husin takut dia. Jadi kan di daerah Kersikan itu banyak itu tempat-tempat jamaah Bangil itu, habaib itu mereka dulu bebas pakai pakaian, tidak pakai jilbab apa ini itu. Tapi setelah keberadaan Yapi, Kersikan dulu kecil, keberadaan itu langsung berubah. Mereka takut lihat Husin itu. Jadi bukan karena Husin marah, enggak, tapi karena wibawa beliau itu yang luar biasa, disegani. Beliau itu memang tidak pernah berpikir santai kayak kita, tidak ada. Kita pernah duduk di kamar itu berdua, ngobrol-ngobrol, Ustadz Husin datang, lihat dia, kita ngobrol-ngobrol, langsung ditanyakan, ente ngobrol apa? Ngobrol biasa ataukah diskusi ilmiah, atau belajar? Akhirnya kita jawab, ya kita ngobrol biasa, pulang masing-masing, ayo keluar, yang satu di kamar. Itu salah satu tegas. Terus satu lagi yang saya ingat, bahwa ada pemuda Bangil yang langsung ditegur oleh Ustadz Husin ketika dia memperlihatkan gaya-gaya
western gaya barat gitu. Ustadz Husin langsung, ini bukan pakaiannya Islam, coba Anda berpikir lagi, tunjukkan kata. Jadi itu salah satu. Bahkan karisma Ustadz Husin luar biasa. Anak dulu sama Ustadz Dayat, putra beliau itu, dulu waktu bulan puasa kan banyak yang pulang. Anak sama Ustadz Dayat menjaga pondok putri waktu itu. Jadi disuruh Ustadz Husin, kalau ente di sini tidak pulang ya jaga pondok. Kalau ada orang-orang mencuri, jadi anak tidur di pondok di pondok satunya di sekarang ini ya pondok putri sekarang ini. Kan Kersikan di sananya kan pondok putri. Nah itu dulu di Bangil itu dulu jalannya rumah satu-satu, tidak seperti sekarang padat. Jadi Ustadz Husin sangat merubah kepribadian kita, dan beliau menanamkan kepada kita tentang kejujuran, tentang keseriusan kepada Allah, tentang perjuangan segala macam lah. Jadi dan beliau juga memfokuskan ikhwan-ikhwan itu untuk selalu belajar, terus belajar. Tidak boleh melakukan sesuatu hal yang berlebihan. Rasa itu aja. Teknis ada di sana kita tetap takut. Bahkan ada pelajar Sunni, ada pelajar Syiah yang kita tidak sama sekali berdebat sampai betul-betul menimbulkan perpecahan. Bahkan kita menjunjung tinggi persatuan di dalam pondok pesantren itu. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa Al-Marhum ini meninggalkan suatu pesan agar kita terus bersatu, agar kita tidak terpecah belah. Itu aja sih pesan-pesan saya sebagai santri di Yapi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Banin pernah mondok di Yapi Putri. Itu hanya sebentar sebenarnya, cuman 1,5 tahun. Nggak banyak yang saya ketahui tentang Pondok Yapi atau dari pendiri Yapi ini. Akan tetapi ya seperti dikatakan oleh teman-teman lainnya, bahwasanya ada banyak hal-hal yang diberikan oleh para ustadz-ustadzah di sana itu, khususnya tentang akhlak, itu banyak mengambil dari Ustadz Husin sendiri. Kemudian untuk cerita-cerita di pondok, mungkin banyak ya hal-hal yang berkesan di sana. Bukan hanya perihal akhlak ataupun perilaku yang diajarkan kepada kita. Akan tetapi kita sebagai anak pondok, walaupun di luar sebelum pondok itu bisa dikatakan kita itu di zaman jahiliyah ya, sebelum pondok. Mungkin hijab kita tidak sempurna, tidak tertutup dengan rapi. Tetapi kita ketika di area pondok, di dalam pondok, pada saat itu walaupun tidak ada ya di dalam kurikulum bahwasanya hijab tuh seperti ini, hijab tuh seperti itu, akan tetapi dengan melihat para ustadzah dan juga murid-murid lainnya yang ada di atas kita, khususnya kakak kelas seperti itu, melihat saja kita sudah mengerti dan paham, oh ternyata ini harus ditutupi, itu harus ditutupi, kita harus menjaganya seperti ini, oh sholat itu seperti ini, seperti itu. Walaupun di dalam kurikulum itu belum dipelajari ya, karena kita anak baru, belum belajar, tapi dengan melihat apa yang dicontohkan oleh kakak-kakak kelas, juga ustadzah-ustadzah, itu kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Jadi nggak harus di dalam kelas. Kemudian otomatis semua aturan-aturan yang ada di pondok itu sudah pernah diberlakukan pada zaman almarhum Ustadz sendiri. Kemudian itu diterapkan sampai saat ini kepada murid-muridnya. Mungkin itu saja ya yang sedikit bisa saya ceritakan. Tidak banyak karena saya tidak terlalu lama. Tapi ada kakak Naja ini lebih lama mondoknya.
juga Kak Hikmah itu 5 tahun 6 tahun kayaknya mondoknya. Pengalamannya luar biasa, mungkin bisa di-sharing kepada kita, khususnya untuk remaja-remaja putri ini yang belum pernah merasakan mencicipi, kemudian pengalaman-pengalaman di pondok yang istimewa itu banyak sebenarnya. Bisa Kak Hikmah ceritakan ya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pernah menjadi tokoh politik di Masyumi, beliau menjadi wartawan, beliau pernah menjadi seorang dai, mubalik, dan segala hal beliau jalani. Orang yang luar biasa ini juga mempunyai kehidupan yang saya sebenarnya mendengar ini dari keluarga saya sejak memang murid lama beliau. Bagaimana salah satu contoh terakhir mungkin bagaimana beliau menerapkan kehidupan tasawuf dalam bahasa al-Quran atau irfannya, itu juga bukan hanya dalam penampilan sehari-hari, tapi bahkan dalam bagaimana beliau memperlakukan makhluk di sekitarnya. Kalau tidak salah ini di Yapi Putri itu kalau tidak salah ada pohon mangga yang besar, ya masih ada ya sekarang ya. Pohon mangga di Yapi Putri itu besar sekali dan biasanya buahnya lebat. Dan Ustaz Husin membagi itu menjadi 3 bagian. Yang satu bagian itu untuk anak-anak pondok, untuk penghuni pondok. Yang satu bagian di bagian masyarakat sekitar, dan yang satu bagian itu dibiarkan untuk dimakan oleh burung ataupun yang lain, yang makhluk yang lain yang juga mengambil makanan atau manfaat dari buah yang ada di tempat tersebut. Ini kehidupan Irfan beliau atau tasawuf beliau luar biasa, sampai perhatian beliau kepada binatang-binatang lain. Tadi juga diceritakan oleh murid-muridnya luar biasanya beliau dalam mendidik, dan kita ini patut, walaupun mungkin tidak pernah bertemu Ustaz Husin atau tidak pernah menjadi santrinya langsung Ustaz Husin seperti Al-Fakir dan juga yang lain-lainnya yang menarah bed belakangan, tapi kita sadari bahwa jasa Al-Ustaz Husin bin Abdul Al-Habsyi begitu luar biasanya. Dan saya mengusulkan untuk tahun-tahun ke depan alumni ini bisa setiap tanggal 3 Sya'ban kita buat tahlil, dan itu dikelola oleh alumni di Yolmi di Samarinda atau mungkin di Kaltim. Dulu kan pernah dibuat ikatan alumni, nggak salah pernah buat. Pernah ada kan grup itu. Nah itu kalau bisa pada tahun mendatang kita memfasilitasi tempat dan lain sebagainya, tapi supaya lebih meriah. Bagaimana nanti tahun depan setiap tanggal 3 Sya'ban kalau perlu kita buat milad Imam Husin dan wafat Ustaz Husin Al-Habsyi, dan itu dilakukan oleh alumni Yapi Samarinda atau Kaltim. Itu yang anak harapan ke depan tolong diingat dan dijadikan agenda alumni Yapi Bangil. Demikian mungkin yang bisa Fakir sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhai guru kita Ustaz Husin Al-Habsyi dan meridhai kita semua. Mudah-mudahan malam ini cahaya berkilauan di makam suci beliau, dan orang-orang suci Ahlul Bait alaihi salatu wassalam menyampaikan salamnya kepada almarhum Ustaz guru kita Ustaz Husin bin Abdul Habsyi, dan kita mendapatkan rahmat, dan mudah-mudahan beliau kelak ketika beliau menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat bisa juga memberikan syafaat untuk kita insyaallah. Karena begitu Ahlul Bait, dan juga apalagi orang-orang seperti beliau kita yakini dalam riwayat yang Ja'far Shadiq bisa memberikan syafaat kepada para pecintanya. Mudah-mudahan beliau juga menjadikan salah satu sarana syafaat untuk kita. Akhwani, sebelum kita akhiri, kita juga minta doa untuk Syekh Thariq Asgaf yang hari ini beliau ada di Jawa Timur untuk tes screening tentang persiapan transplantasi ginjal. Ya, karena ada mau donor ginjal, tapi belum tahu cocok tidaknya yang dilakukan tes demi tes. Kita doakan beliau dengan baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dan keberkahan guru-guru kita juga. Dan juga hari ini malam miladnya Al-Imam Husin alaihi salatu wassalam dan Imam, dan besok juga malam miladnya Al-Imam Syekh Abdul Fadl Abbas ya. Lagi kita mohon kepada bisa untuk memimpin doa untuk kesehatan Syekh Thariq Asgaf. Fadhil. Anda bisa doa, Fatihah dan doa, dan juga yang lain.